Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 3 Banyuwangi, Ibu Sani Rohimah SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu serta rekan guru dari SMP Negeri 3 Banyuwangi selaku peserta diseminasi pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian menghadiri acara diseminasi modul 1.4 Budaya Positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Eka Natalia Kristina, selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kami mohon kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Banyuwangi, Ibu Sani Rohimah SPD MPD untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh pendidik SMP Negeri 3 Banyuwangi yang hadir pada saat ini untuk menghadiri acara diseminasi modul 1.4. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat bersua untuk belajar bersama di forum ini, yang mana pada siang hari ini ada beberapa calon guru penggerak akan memberikan ilmu yang telah dipelajari pada modul di pendidikan guru penggerak. Sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita belum berkesempatan ikut, tetapi kita mendapatkan tularan, mendapatkan imbas dari apa yang sudah beliau terima. Bapak Ibu, alhamdulillah SMP Negeri 3 Banyuwangi dengan sepenuh hati mendukung adanya pelaksanaan PGP pendidikan guru penggerak ini diawali dari angkatan 3 sampai dengan sekarang Bu Eka angkatan 10. Nah, kalau kita lihat kemarin sudah ada SMP 3 sudah memiliki 6 guru penggerak yang sudah lulus PGP. Kemudian ada 4 orang yang dalam proses, ada Bu Eka, Bu Rani, kemudian Pak Wiwin dan juga Bu Ismi Arofah. Ini luar biasa. Kenapa? Artinya memang sangat diperlukan adanya peningkatan sumber daya manusia. Sekolah itu salah satu dari standar pendidikan kan adanya sumber daya manusianya. Makanya walaupun kita sudah berstatus pegawai negeri ataupun masih donor daerah, tetapi kita masih tetap dituntut untuk mengupgrade diri. Nah, ini adalah salah satu jalan mengikuti proses pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, saya rasa ini sangat penting ketika tema yang diangkat adalah budaya positif. Kenapa? Jika menilik rapor pendidikan tahun 2023, sekolah kita mengalami penurunan pada hal disiplin siswa. Jadi ini adalah suntikan motivasi, sehingga dengan ilmu baru yang mungkin sudah kita pahami lebih terbarukan lagi. Mungkin yang penerapannya kurang maksimal, dengan adanya diseminasi dari teman-teman ini akan lebih meningkat lagi, seperti itu ya. Kami pihak sekolah, kemarin Bapak Kepala Sekolah menyampaikan, berharap sekali teman-teman dari CGP Angkatan 10 ini
berbagi dari apa yang sudah didapatkan. Kenapa hal ini terus diminta? Karena menginginkan secara kualitas SMP Negeri 3 Banyuwangi menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, sekarang sedang diluncurkan adanya sekolah ramah anak. Nah, ini adalah solusi. Disiplin positif ini adalah bagian dari penerapan sekolah ramah anak. Bagaimana kita harus memperlakukan siswa, kan gitu nggih. Jadi Bapak Ibu, walaupun mereka secara usia, secara kematangan masih jauh dari kita, tolong prinsip memanusiakan manusia itu tetap dilaksanakan di mata peserta didik kita. Mungkin itu saja kata sambutan yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu guru pembelajar, jadi kita semua juga sama nggih, kita juga sama-sama pembelajar, kita sama untuk belajar. Mungkin itu saja Bu Eka. Kami dari sekolah terus memberikan semangat, termasuk juga teman-teman yang ada di sini, untuk terus belajar, mengupgrade diri, dan yang pasti belajar dan berbagi. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan motivasi yang diberikan Ibu Sani Rohimah kepada kami CGP dan juga Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Banyuwangi. Baik, Bapak Ibu, memasuki acara selanjutnya yaitu diseminasi modul 1.4 dengan materi budaya positif akan saya sampaikan oleh saya sendiri, Eka Natalia Kristina, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Sebelum memasuki ke inti materi, mari kita longgarkan dulu otot-otot di tubuh kita supaya tidak ngantuk. Kita senam dulu. Monggo Bapak Ibu semuanya berdiri. Diikuti gerakannya seperti di video. Ya, terima kasih untuk kita semua. Bagaimana Bapak Ibu sudah tidak ngantuk? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ke materi tentang budaya positif yang akan saya jelaskan. Dalam materi budaya positif modul 1.4 ada beberapa konsep yang akan kita pelajari.
Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang terakhir, yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Ini konsep-konsep yang akan kita pelajari dalam materi budaya positif pada siang hari ini. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan dalam mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga murid dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi, disiplin positif ini adalah suatu pendekatan di mana kita akan berusaha untuk mengontrol diri dan membentuk murid-murid yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Ada 4 teori kontrol yang disampaikan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini hanya ilusi. Jadi sesungguhnya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Kontrol murid hanya sebuah ilusi, disebut sebagai ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Memang terkadang penguatan positif ini bisa jadi efektif untuk mengatur tingkah laku seorang anak. Tetapi terkadang penguatan positif ini justru akan menghasilkan hal-hal yang tidak kita inginkan, yang cenderung ke hal-hal negatif. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita sebagai guru seringkali bertindak kepada murid, melakukan sesuatu yang membuat murid itu merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Mungkin benar anak itu akan sadar bahwa dia melakukan kesalahan, tetapi terkadang justru hal tersebut dapat membuat murid yang bersangkutan menjadi merasa rendah diri, menjadi kurang percaya diri. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang berhak untuk memaksa siapapun, entah itu orang dewasa ataupun anak kecil, murid yang kita didik. Kita tidak berhak untuk memaksa. Nah, dari teori kontrol tersebut ada stimulus respon. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Nah, sesungguhnya teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Pada kenyataannya seharusnya kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa meminta orang lain untuk memikirkan sesuatu hal sama seperti apa yang kita pikirkan. Tapi kitalah yang harus menyesuaikan seseorang tersebut berpikiran yang bagaimana. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Memang terkadang perilaku buruk itu kita selalu menilai sebagai kesalahan. Padahal teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Terkadang anak yang sering membolos, tidak mengerjakan tugas, sering datang terlambat, kita menjudge kamu salah, kamu harusnya tidak terlambat, seharusnya kamu mengerjakan tugas, harusnya tidak membolos. Padahal anak tersebut pasti punya tujuan, punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Misalnya saja anak yang sering membuat ulah di kelas, anak yang sering mengganggu temannya, bisa jadi tujuannya karena dia ingin mencari perhatian kita.
Mungkin dia kurang perhatian di rumah sehingga dibawa ke sekolah, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengontrol saya harus sesuai keinginan Anda. Saya bisa saja mengikuti keinginan Anda, tetapi kenyataannya jika saya menolak maka Anda juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, berhubungan dengan yang tadi, orang lain tidak bisa mengontrol orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya juga tidak bisa mengontrol Anda. Seperti saat Anda saat ini datang di sini, meskipun atas dasar undangan dari saya, tetapi itu juga karena Bapak Ibu sekalian bersedia untuk hadir. Jika Bapak Ibu tidak bersedia, maka saya juga tidak bisa memaksa. Kemudian stimulus respons selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi terkadang kita sering memaksa anak-anak yang gagal melakukan sesuatu untuk harus bisa. Misalnya pada mata pelajaran matematika misalkan, anak ini tidak bisa mengerjakan soal-soal tentang garis bilangan, tentang perbandingan. Nah, sebagai guru matematika kita memaksa, kamu harus bisa. Padahal seharusnya kita bisa berkolaborasi dengan anak tersebut, bagaimana caranya supaya bisa menuntaskan materi garis bilangan tersebut. Kemudian model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jadi kita tidak bisa berpikir saya harus menang, dia harus kalah. Apa yang saya lakukan ini harus benar, dia harus salah. Tidak seperti itu. Tapi justru bagaimana caranya saya melakukan hal yang baik, yang menang, dan orang lain juga menang. Artinya sama-sama diuntungkan, win-win solution gitu. Kembali terkait disiplin positif, Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Jadi selain kata belajar, disciple juga berarti murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, disinilah inti dari disiplin positif. Kita berusaha untuk membangun anak-anak itu mengikuti kegiatan pembelajaran kita di sekolah, mengikuti setiap kegiatan yang ada di sekolah dengan berdasarkan motivasi intrinsik mereka, bukan atas dasar motivasi ekstrinsik yang kita berikan. Jadi bagaimana kita berusaha supaya murid memiliki motivasi intrinsik untuk mengikuti setiap kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Universal ini berarti umum. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai yang secara umum dimanapun, di negara manapun, di tempat manapun diakui. Misalnya tentang nilai kejujuran, baik di Banyuwangi, di Indonesia, bahkan di Amerika atau di Eropa, sekalipun di seluruh dunia, nilai kejujuran itu sama. Semua orang pasti tahu nilai kejujuran itu yang seperti apa. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri pada kurikulum kita masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Saya yakin Bapak Ibu di sini juga sudah hafal
dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Kemudian yang keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Keenam dimensi ini harus ada pada murid-murid kita dalam kesehariannya untuk memenuhi tujuan pendidikan kita, mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Perilaku yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid atau kita sebagai manusia melakukan segala sesuatunya, melakukan suatu pekerjaan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena takut akan dihukum oleh atasan atau takut dihukum oleh guru. Ini merupakan salah satu bentuk motivasi ekstrinsik, jadi berasal dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini bukan karena rasa takut, tapi karena ingin mendapat sesuatu. Misal, jika kita rajin mengerjakan tugas, maka guru akan memberikan hadiah. Atau jika ulangannya dapat 100, nanti guru akan memberikan hadiah parsel atau apa. Nah, padahal sesungguhnya tanpa diberi imbalan, maka dia juga akan bisa mendapatkan nilai 100. Nah, dari sini dia akhirnya menginginkan sesuatu untuk hal yang sebenarnya sudah biasa dilakukan. Ini adalah motivasi ekstrinsik lagi. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ini adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yang berasal dari diri mereka sendiri. Mereka melakukan segala sesuatunya, mengerjakan tugas, mengikuti pembelajaran dengan baik, mengerjakan pekerjaan karena memang menghargai dirinya sendiri, ingin menjadi orang yang lebih baik. Motivasi berasal dari dirinya sendiri disebut sebagai motivasi intrinsik. Nah, kemudian ada pertanyaan, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, yang pertama tadi karena takut mendapat hukuman, kemudian yang kedua karena ingin mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga motivasi intrinsik. Menurut Bapak Ibu sekalian, murid-murid kita yang mana? Menurut saya yang nomor 2, yaitu cenderung ingin mendapatkan hadiah, motivasi ekstrinsik. Baik, terima kasih Bu Nini. Bapak Ibu yang lain mungkin ada jawaban yang berbeda? Sama? Karena motivasi yang kedua. Oke, jadi pada saat ini motivasi yang dimiliki oleh murid-murid kita masih motivasi ekstrinsik yang kedua, yaitu karena ingin mendapatkan hadiah. Motivasi yang pertama sudah jarang karena kurikulum saat ini sudah tidak ada lagi yang menerapkan hukuman. Maka murid kita lebih mengharapkan adanya hadiah untuk memperoleh untuk melakukan kegiatan-kegiatan mereka. Nah, kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 2 identitas yang terbentuk pada ketiga macam teori ini. Yang pertama identitas gagal dan yang kedua identitas sukses. Pada hukuman ini termasuk dalam identitas gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi ini termasuk disiplin yang menghasilkan identitas sukses. Kita lihat perbedaan dari tabel ini. Pada posisi hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
Sedangkan pada posisi konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Perbedaannya pada hukuman pasti menyakitkan, sedangkan konsekuensi belum tentu menyakitkan, tetapi tetap harus terjadi. Sedangkan pada restitusi, restitusi merupakan pilihan. Jadi tidak harus melakukan sesuatu yang itu saja, tetapi murid akan menentukan pilihan untuk solusi permasalahannya. Kemudian yang kedua, pada hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, misalnya anak yang terlambat disuruh lari keliling lapangan, maka besok dia akan takut lagi, besoknya dia akan takut lagi. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, konsekuensi misalnya seorang anak si A menumpahkan minuman di kelas, maka pada saat itu juga dia akan membersihkan air yang tumpah tersebut. Tentu anak itu akan merasa tidak nyaman karena harus membersihkannya sendiri. Kemudian restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi ketika anak tersebut direstitusi, dia akan mengetahui solusi permasalahannya dan bagaimana mengatasinya agar tidak terulang kembali. Yang ketiga, pada posisi hukuman, korban mendapatkan keadilan. Pada konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dan pada restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi perbedaannya, pada hukuman korban mendapatkan keadilan, pada konsekuensi korbannya dapat diabaikan, dan restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian yang keempat, hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Nah, pasti murid akan merasa tersakiti. Kemudian konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Mungkin tidak merasa tersakiti, tapi pasti tetap akan merasa tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid atau anak mendapat penguatan dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Akhirnya dia dapat penguatan. Oh, seharusnya saya begini, seharusnya saya begitu. Kemudian selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat pada posisi hukuman. Kemudian konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi hanya pada saat itu juga. Besoknya belum tentu anak akan mengingat apa yang dia lakukan. Kemudian restitusi, masalah terpecahkan. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, misalnya murid ini tidak mengerjakan tugas, dihukum membersihkan kamar mandi. Ternyata muridnya tidak takut membersihkan kamar mandi. Dia malah lebih memilih membersihkan kamar mandi daripada mengerjakan tugas. Maka sistem tersebut tidak berjalan dengan baik. Kemudian pada konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi guru harus selalu ada, harus selalu memantau apakah anak tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya atau tidak. Kemudian pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya pada poin hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, kita menghukum anak di sekolah, di rumah sudah tidak digunakan lagi. Kemudian pada konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, seperti saat anak menumpahkan air, ketika di luar juga ketika melakukan hal yang sama, anak tersebut juga akan membersihkan air tersebut. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ini pada restitusi. Jadi supaya hal tersebut tidak terulang lagi, bagaimana caranya, seperti itu. Kemudian hukuman akan mewujudkan kalimat peraturannya adalah ini, maka kamu harus gini. Pada konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, ini pada konsekuensi. Sedangkan restitusi akan lebih mencari ke dalam diri anak tersebut. Misalnya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi tidak lagi melihat peraturan-peraturan yang banyak, tapi kembali ke diri anak tersebut.
Kemudian pada poin hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Nah, murid menjadi tidak suka, nanti saya dihukum lagi, akhirnya dia benci terhadap peraturan. Sedangkan pada konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan. Jadi dia akan, oh ya, jika saya begini maka saya harus begini. Kemudian restitusi, murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi bukan lagi peraturan yang akan dia hormati, tapi dirinya sendiri dan orang lain. Bagaimana supaya dia bisa menghormati dirinya, bagaimana supaya menghormati orang lain, supaya dia memperoleh apa yang dia inginkan dengan motivasi yang berasal dari dirinya atau motivasi intrinsik. Nah, kemudian ada kuis. Mari kita lihat bersama. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini apa? Konsekuensi. Yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Baik, kita lihat apakah jawaban kita betul. Iya, hukuman, konsekuensi, hukuman. Yang pertama hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Jadi tidak ada korelasinya. Terlambat tapi disuruh lari. Apa korelasinya terlambat dengan lari? Maka ini adalah hukuman. Dan anak tersebut juga akan merasa tidak nyaman dan merasa tersakiti. Dia jadi capek karena lari-lari. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis adalah konsekuensi. Dia memang merasa tidak nyaman karena memang dia yang membuat kesalahan, tapi dia tidak merasa tersakiti. Kemudian yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ini juga konsekuensi karena dia sudah merusak barang, maka dia harus mengganti. Dia tidak merasa tersakiti tapi akan menjadi bertanggung jawab. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman adalah hukuman, karena tidak ada korelasinya antara mengobrol dengan berjemur di lapangan basket. Dia akan merasa kepanasan, dia merasa tersakiti, maka ini adalah hukuman. Yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak menjawab pertanyaan. Ini juga adalah hukuman. Sekali lagi, tidak ada korelasi antara tidak menjawab pertanyaan dengan berdiri mengangkat 1 kaki. Baik, selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Alfikon pernah mengatakan, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi sesungguhnya murid atau anak tersebut sebenarnya bisa melakukannya. Tanpa kita memberi hadiah, tanpa kita memberi penghargaan, dia pun mampu dan dia mau melakukannya. Tapi kita justru memberi penghargaan untuk sesuatu yang dia bisa lakukan tanpa harus disuruh. Hal ini justru akan membuatnya kehilangan esensi dari kebahagiaannya atau kesenangannya karena melakukan sesuatu dengan berhasil. Misalnya, si A ketika ulangan mendapatkan nilai 100. Si A ini padahal sudah sangat senang dapat nilai 100. Wah, bangga dia. Tapi ketika guru memberi hadiah karena nilai 100, diberi coklat, misalkan coklat silver plate. Nah, kebahagiaan dia mendapat nilai 100 akan dikalahkan oleh coklat tadi.
Akhirnya tidak bermakna nilai 100 tadi, tapi yang berada di pikirannya adalah coklat. Gitu. Nah, dihukum oleh penghargaan, pengaruh-pengaruhnya ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya tadi, si anak pasti akan langsung senang dapat hadiah. Tetapi jangka panjangnya akhirnya anak itu mungkin akan malas untuk melakukan hal yang baik lagi karena tidak akan mendapat hadiah. Ketika murid ini melakukan sesuatu yang biasa dia lakukan, tapi kemudian guru tersebut tidak memberi hadiah seperti biasanya, dia akan merasa ngersuloh, bahasa Indonesianya ngersuloh, kecewa, iya, menjadi kecewa. Udah dapat 100 kok nggak dapat hadiah lagi, akhirnya menjadi down lagi motivasinya. Maka ini akan menjadikan penghargaan tersebut tidak efektif. Memang anak senang, tapi kesenangannya menghilangkan esensi dari kebahagiaan yang sesungguhnya tadi. Maka penghargaan ini tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, hubungan dari guru dan murid tadi. Tadinya murid senang, tapi setelah tidak diberi hadiah akhirnya kecewa dan rusaklah hubungannya dengan gurunya. Penghargaan mengurangi ketepatan, hampir sama dengan tidak efektif. Jadi kebahagiaannya bukan lagi karena nilai 100 karena keberhasilan yang diperoleh, tapi kesenangan anak tersebut karena adanya hadiah. Jadi tidak tepat yang diperolehnya. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, yang tadinya anak menjadi semangat belajar karena memperoleh nilai tinggi, menjadi turun kualitasnya ketika hadiah tersebut sudah tidak diberikan lagi. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ketika kualitasnya menurun, maka anak tersebut juga sudah tidak lagi kreatif, tidak lagi punya keinginan saya harus bisa begini, saya harus bisa begitu. Tujuan utamanya hanya satu, dapat hadiah. Penghargaan menghukum. Nah, dari semua pengaruh yang ada di atasnya, maka kita bisa melihat bahwa penghargaan ini menghukum. Menghukum siapa? Menghukum murid-murid yang tidak dapat hadiah. Padahal murid-murid yang lain juga sama berusahanya dengan anak yang dapat 100. Hanya karena tidak dapat 100, dapat 90 misalnya. Dia merasa dihukum karena tidak dapat hadiah seperti temannya. Seperti itu ini. Nah, selanjutnya tentang restitusi. Menurut dosen, tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan Johnson dosen juga pernah mengatakan pada 1996, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi ini lebih kepada menciptakan kondisi pada murid tersebut bagaimana supaya menyelesaikan masalah dengan menggali motivasi intrinsik dari murid tersebut. Sehingga ketika murid tersebut menemukan solusi atas permasalahannya, dia dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dari sebelumnya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan itu bukan untuk ditebus, tapi untuk menjadi pelajaran. Restitusi memperbaiki hubungan yang tidak baik antara si A dengan murid si B atau antara murid A dengan guru B dapat diperbaiki dengan restitusi. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jika paksaan tadi merupakan hukuman dan konsekuensi, pada restitusi ini ditawarkan apakah murid tersebut bersedia direstitusi dengan menggali motivasi intrinsik tadi. Restitusi
dituntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, dengan menggali motivasi intrinsik, maka dituntun sang anak ini untuk menggali apa yang ada di dalam dirinya, keyakinan-keyakinan yang ada di dalam dirinya, dituntun untuk dilihat agar si anak dapat menemukan solusi dari permasalahan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang sebenarnya diinginkan oleh anak tersebut ketika melakukan sebuah kesalahan. Seperti saat tadi anak yang sering mencari perhatian di kelas, sering mengganggu temannya, sebenarnya kebutuhannya karena mencari perhatian, ingin diperhatikan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi terlepas dari siapa yang melakukan restitusi, yang lebih baik lagi adalah restitusi dari diri anak tersebut. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi tidak fokus pada kesalahan apa yang dilakukan, tapi lebih fokus kepada karakter anak tersebut. Restitusi menguatkan karakter yang tadi mungkin kurang baik, dikuatkan supaya menjadi lebih baik. Restitusi fokus pada solusi. Nah, jadi fokusnya pada solusi dari permasalahan yang terjadi, bukan fokus pada masalah yang terjadi, tapi fokusnya pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika sudah direstitusi, anak tersebut akan mempunyai karakter yang lebih kuat, menjadi orang yang lebih baik, maka dia dapat kembali ke kelompoknya meskipun dia sudah melakukan kesalahan, tetapi karena sudah direstitusi, dia menemukan solusi atas permasalahannya, dia dapat kembali pada kelompoknya. Yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Mengapa Bapak Ibu kok keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi seseorang akan lebih tergerak untuk karena saya yakin saya harus melakukan ini, maka dia akan melakukannya daripada hanya sebuah papan bertuliskan peraturan yang banyak hanya dilihat tapi tidak dilakukan. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jika peraturan tadi lebih rinci dari peraturan 1 sampai peraturan 100, pada keyakinan kelas ini lebih abstrak. Misalnya keyakinan kelas harus saling menghormati. Saling menghormati ini kan lebih umum daripada peraturan yang tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Seperti yang kita bahas tadi, universal berarti bersifat umum. Maka keyakinan-keyakinan ini akan dipahami dimanapun dan oleh siapapun. Meskipun murid nanti sudah tidak bersekolah di sini, murid tersebut sudah lulus dan berada di dunia kerja, keyakinan-keyakinan itu tetap ada pada dirinya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi hindari kata-kata negatif dalam membuat keyakinan kelas seperti tidak, jangan, dilarang, itu dihindari. Misalnya tidak boleh ramai di kelas. Nah, bisa diganti dengan memperhatikan guru ketika pelajaran berlangsung, atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bisa kita rubah menjadi bentuk positif, buanglah sampah di tempatnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, kalau peraturan tadi ada banyak dari 1 sampai 100 misalnya, maka tidak akan diingat oleh murid-murid, hanya akan dilihat, oh itu peraturan sekolah, oh itu peraturan kelas. Tapi pada keyakinan kelas kita buat sedikit tetapi dapat diterapkan 3 atau 4 seperti yang kita buat tadi, karena universal
maka cukup sedikit saja. Dan jika cuma sedikit akan lebih mudah untuk diingat. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapatmu. Jadi keyakinan kelas ini harus dibuat oleh seluruh warga kelas, bukan hanya gurunya saja yang menentukan anak-anak keyakinan kelas kita ini. Tidak seperti itu, tetapi harus sharing atau berkolaborasi dengan murid. Ayo anak-anak kita membuat keyakinan kelas. Kira-kira apa saja ya keyakinan kelasnya? Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kadang-kala keyakinan kelas yang sudah terbentuk ini sudah tidak efektif atau tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Maka perlu ditinjau kembali agar menjadi lebih baik dan lebih relevan. Nah, ini ada 2 contoh keyakinan kelas. 2 keyakinan kelas ini tidak ada yang menggunakan kata-kata negatif, semuanya positif. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar, positif ya. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi tidak ada kata-kata negatif, tidak ada kata tidak, jangan, dilarang, tidak ada di sini. Kemudian keyakinan kelas yang kedua, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, semuanya adalah kalimat positif. Tidak ada kata tidak ataupun dilarang. Biasanya kita sering menemui tidak boleh mengganggu teman, atau dilarang apa ya? Tidak boleh mengganggu teman. Di situ menjadi percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri diganti menjadi percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi tidak ada lagi kata-kata negatif di dalamnya. Baik, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival atau bertahan hidup. Yang kedua, love and belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, freedom atau kebebasan. Yang keempat, fun, kesenangan. Dan yang kelima, power atau penguasaan. Jadi setiap manusia, entah itu anak-anak, murid kita, atau orang dewasa, bahkan kita sendiri, pasti membutuhkan kelima hal tersebut. Bertahan hidup misalnya, kita bekerja untuk dapat gaji, untuk bisa bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita melakukan segala sesuatunya, kita juga butuh diakui, kita butuh diperhatikan. Kebebasan, kita tidak suka diikat, kita tidak suka ditekan. Kita suka untuk melakukan segala sesuatunya secara bebas sesuai keinginan kita sendiri. Fun, kesenangan, siapa sih yang tidak suka merasa senang? Saya yakin semua orang pasti butuh kesenangan. Dan power, penguasaan. Penguasaan artinya terhadap orang lain. Kita bisa menguasai, artinya kita bisa mengajak orang lain melakukan sesuatu bersama kita. Nah, ada kuis lagi. Ada 4 contoh tindakan, kira-kira termasuk kebutuhan yang mana nih Bapak Ibu? Yang pertama, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira ini kebutuhan yang mana ya? Kesenangan. Kesenangan. Baik. Yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira ini yang mana? Love and belonging, kasih sayang dan
rasa diperhatikan. Yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira ini yang mana ya? Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Apa kira-kira power? Kebebasan? Kebebasan? Oke. Yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Kira-kira ini yang mana, Ge? Yang mana? Kasih sayang? Baik, kita coba lihat jawabannya kira-kira apa. Ya, yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Ibu guru bilang kita tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Ini adalah kebutuhan kesenangan. Benar jawaban bapak ibu guru tadi. Ibu guru tidak menyapaku hari ini pada aku pakai jepit rambut baru, kasih sayang dan rasa diterima. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi ini penguasaan. Ketika murid itu ditunjukkan ke teman-temannya gambarnya yang jelek, dia merasa tidak dapat menguasai dirinya. Baik, ini yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Menurut Diane Gossen, restitution itu dalam Restructuring School Discipline pada tahun 1998 ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, pada 5 posisi kontrol ada 2 identitas yang terbentuk, yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Perilaku kontrolnya ada yang negatif, ada yang positif, juga ada yang kontrol diri. 2 perilaku kontrol yang pertama yang menghasilkan identitas gagal, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Pada posisi penghukum, guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir murid tersebut. Pada posisi pembuat merasa bersalah, guru akan berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam sehingga murid akan merasa bersalah. Nah, kemudian pada posisi teman dan pemantau akan menghasilkan posisi kontrol yang positif. Ketika pada posisi teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, alasan mengapa melakukan hal tersebut. Guru akan berada di posisi teman. Pada posisi pemantau, guru akan menghitung dan mengukur. Guru hanya melihat dan menghitung serta mengukur apa yang dilakukan muridnya. Kemudian yang ketiga, kontrol diri sebagai manajer. Guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memantik siswa tersebut mengetahui apa yang harus dilakukan. Kemudian yang keenam, restitusi, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini, disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Disiplin menjadi sebuah kepatuhan. Disiplin positif yang dimaksud adalah membimbing murid menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka diperlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Nah, jadi segitiga restitusi ini lebih ke membimbing murid untuk menumbuhkan disiplin dirinya. Disiplin diri menjadi murid yang merdeka. Disiplin diri mampu membuat seseorang menggali kekuatan atau potensinya untuk suatu tujuan yang bermakna. Disiplin diri merupakan kemampuan untuk mengontrol diri, menguasai diri, serta menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Salah satu cara memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan dengan
segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sendiri menurut Gosen tahun 2004 dalam LMS, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses segitiga restitusi ini ada tahapan-tahapan yang mana untuk menciptakan atau untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan murid sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya lagi. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang mereka lakukan. Restitusi juga memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, sangat penting menciptakan kondisi yang membuat murid untuk bersedia menyelesaikan masalah, untuk bersedia di restitusi sehingga dapat berubah menjadi orang yang lebih baik. Nah, tahapan dari segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas, kita dapat menggunakan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi harus distabilkan dulu bahwa anak tersebut bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Tunjukkan bahwa anak tersebut melakukan kesalahan dengan kata-kata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita gali alasannya apa, kebutuhannya apa, kita harus tahu. Kemudian yang ketiga baru menanyakan keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini anak dibimbing untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini 3 langkah yang tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dari kontrolnya, kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi terkadang kita melakukan kesalahan tanpa kita sadari, padahal sesungguhnya kita hanya ingin melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Jadi tidak semua orang itu melakukan hal-hal tertentu tanpa alasan. Misalnya si A bertengkar dengan si B, tidak mungkin si A tiba-tiba memukul si B tanpa alasan. Pasti ada alasannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi. Jadi setelah menstabilkan identitas, divalidasi tindakannya yang salah, baru menanyakan keyakinan. Apa keyakinan yang dipercayai, bagaimana supaya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Baik, ini ada video dari LMS saya tentang penerapan segitiga restitusi. Bisa bersama Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren
yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. terlambat. Maaf Bu. Dipanggil gurunya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya Ini harus sudah di lapangan masuk basket Bu? posisi Kenapa? Kamu ngomong ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan Posisi nada penghukum. menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selanjutnya contoh posisi membuat merasa bersalah. Naren, Aduh, kemarinnya dipanggil lebih Selamat pagi pagi. Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Nah, Bapak Kamu Guru senang saya dari di sini sini susah ya? kalimat yang digunakan lebih unik daripada aslinya. Wah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Nada Terus, katanya lebih sekarang ibu harus tulis pelan, apa ini di buku tidak lagi absen? memaki-maki. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya posisi sebagai teman. Naren lagi. Naren! Aduh, dipanggil lagi sama bu guru. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Nah, ini nadanya lebih rendah lagi. Ibu saya lupa membangunkan Lebih saya. mendekatkan diri lagi. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Ini mukanya juga Bukannya ada orang yang paling banyak kencang. sekalinya. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, nampak dari Lalu sini gurunya mulai dimulai guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Masih Naren lagi. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Nah, dibahas konsekuensi. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir, posisi manajer. Masih Naren lagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, Nah, kalau jadi Naren lupa guru menuntut Naren untuk memberikan solusi atas permasalahan. Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi dari LMS yang saya pelajari. Kemudian ada satu video lagi, video terakhir, video yang saya lakukan terkait segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu di sini. Ini ceritanya anak tersebut tidur di kelas tadi. Tapi tadi program untuk saya berfungsi sebenarnya seperti permasalahan kali ini. Sini saya belajar bahwa ada saja bisa berpikir, tapi saya tetap bertanggung jawab dari situ dengan waktu. Itu akan juga mengatur bagaimana dari saat itu. Terima kasih. Mungkin saya sudah tidak Ya, itu tadi yang sudah saya lakukan. Ada siswa di kelas saya yang sering tidur saat jam pelajaran. Setelah saya lakukan restitusi, ternyata anak tersebut sering main game online sampai larut malam. Akhirnya dengan menggali motivasi intrinsiknya, dia mulai belajar untuk mengatur waktu dan lebih disiplin. Baik Bapak Ibu, itu tadi pemaparan saya terkait materi budaya positif. Sebelum ditutup, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, Bu, monggo. Terima kasih waktunya.
Di kelas saya sudah ada kesepakatan kelas, tetapi saya perhatikan masih banyak yang melanggar. Misalnya kesepakatan kelas itu membuang sampah di tempatnya, tetapi pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang bila sudah makan sesuatu, bungkusnya itu dibuang di laci meja, kadang juga berserakan di bawah. Nah, hal yang demikian mungkin bisa menjelaskan Bu Eka bagaimana solusinya. Terima kasih. Baik, saya jawab nih, Bu Neneng. Kesepakatan kelas sudah ada, tapi masih banyak yang melanggar. Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa melakukan segitiga restitusi tadi. Jadi siapa anak yang melanggar, kita restitusi. Ya, kembali lagi menggali motivasi intrinsik anak tersebut. Kemudian setelah itu dapat dilakukan penguatan kembali terhadap kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kemungkinan ada beberapa yang kurang relevan atau perlu dikuatkan kembali. Itu ya Bu Neneng, sudah dipahami. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sampun? Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Bu Rete. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, biasanya itu kan disiplin positif lebih cenderung untuk hal yang bersifat non-akademik. Nah, bagaimana menerapkan disiplin positif untuk hal yang bersifat akademik, misalnya bagi siswa yang sering tidak mengerjakan tugas? Terima kasih. Baik, terima kasih. Disiplin positif cenderung ke hal yang non-akademik. Ya, memang seringkali seperti itu. Tapi apakah berarti pada bidang akademik tidak bisa? Bisa. Misalnya dengan tidak mengumpulkan tugas ya tadi. Kita bisa melakukan restitusi menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Anak yang sering tidak melakukan tugas dapat kita panggil, mungkin di tempat tersendiri, digali apa permasalahannya, divalidasi identitasnya, kemudian ditanyakan keyakinannya, dan bagaimana kita menggali motivasi intrinsik, nilai-nilai universal yang ada dalam anak tersebut supaya dapat menemukan permasalahannya. Nah, kemudian kita juga dapat kembali menguatkan kesepakatan kelas yang sudah ada. Jika sudah ada, jika belum ada, kita dapat membuatnya di kelas. Mungkin saat pembinaan wali kelas. Ya. Baik, Bapak Ibu, demikian. Ada yang ingin bertanya lagi? Sampul? Sampul, ya, alhamdulillah. Baik, karena semua sudah menerima pemaparan materi dari saya akhiri dengan kata-kata penutup. Membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah. Namun, buah dari kerja keras ini dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di pekerjaan, kehidupan dan relasinya dengan orang lain, dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan Bapak Ibu guru sekalian. Dan saya memohon maaf apabila dari penyampaian saya ada yang kurang berkenan atau mungkin menyinggung Bapak Ibu sekalian, baik itu saya sengaja maupun tidak sengaja. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Husnul Arista. Saya guru di SMP Negeri 3 Banyuwangi, sekaligus rekan sejawat dari Ibu Eka Natali Kristina. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 10.
Setelah mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Eka, yaitu tentang budaya positif, saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Eka ini sangat baik. Selama ini, beberapa hal yang disampaikan tersebut sudah adanya dan rekan-rekan guru lainnya lakukan. Namun, belum maksimal. Saya merasa kedepannya semua guru, terutama saya sendiri, harus mulai menerapkan budaya positif ini seperti yang dilakukan oleh Ibu Eka. Karena saya melihat bahwa yang dilakukan tersebut memiliki nilai positif, yaitu dalam hal sikap, perilaku di kelas mereka terlihat menjadi lebih bertanggung jawab. Dengan materi budaya positif yang disampaikan Ibu Eka ini, saya lebih menjadi paham mengenai hal-hal dan langkah-langkah untuk melakukan atau menerapkan budaya positif di sekolah, seperti segitiga restitusi, keyakinan kelas, juga macam-macam posisi kontrol guru. Terima kasih Ibu Eka sudah mengundang saya dalam diseminasi ini, sehingga memberi saya pandangan baru. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan menguatkan kembali kesepakatan kelas kita. Masih ingat kesepakatan kelas kita apa aja? Seperti yang kalian ketahui, kesepakatan kelas itu adalah salah satu kegiatan budaya positif di sekolah kita supaya kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Hari ini kita akan kembali menguatkan kesepakatan kelas yang sudah sering kita langgar, supaya kedepannya kesepakatan kelasnya akan kita taati bersama sesuai kesepakatan yang sudah kita tentukan. Oke, anak-anak, hari ini saya akan membagikan sticky note. Nah, saya bagikan satu anak satu. Silakan kalian tuliskan kesepakatan kelas yang menurut kalian paling penting. Cukup ditulis satu saja. Satu anak menuliskan satu. Tuliskan kesepakatan kelas yang menurut kalian paling penting. Silakan ditulis kesepakatan kelas yang menurut kalian paling penting dan harus ditaati oleh seluruh siswa. Ya, sudah apa? Silakan yang sudah menulis bisa langsung ditempel di depan. Silakan. Ya, silakan yang sudah bisa menuliskan di depan.
Berarti selama ini ada yang suka tidak menjaga kebersihan ya? Iya. Kalau begitu bagaimana cara menjaga kebersihan? Iya, setiap pagi. Selain itu, apa lagi? Menjaga pagi. Nah, jika sudah ada yang piket pagi, maka teman-teman yang lain tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, yang kedua, no bullying. Ada lagi no bullying. Apa sih bullying itu? Perundungan ya. Berarti ada yang pernah merundung temannya ya? Baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Kadang-kala kita menganggap itu bercanda. Kamu gendut. Kamu jelek. Kamu hitam. Itu menurut kita bercanda. Tapi teman yang kita ajak bercanda ternyata tersinggung. Berarti itu sudah termasuk pembulian. Ya, berarti tidak boleh ya. Kemudian ada lagi, tidak boleh berbicara saat guru menerangkan. Berarti ketika Eka menerangkan pembelajaran, maka kalian harus diam. Kemudian masuk kelas tepat waktu. Nah, ini ketika jam pelajaran pagi ya. Ketika jam pelajaran pagi berarti tidak boleh terlambat. Bagaimana supaya tidak terlambat? Bangun lebih pagi, mempersiapkan diri lebih awal. Oke, kemudian tidak boleh bermain pada saat jam pelajaran. Tidak berbicara saat guru menjelaskan. Ya, ini sama dengan yang tadi ya. Mengumpulkan dan mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti selama ini ada yang sering mengumpulkan tugasnya terlambat. Betul atau tidak? Berarti mulai sekarang karena sudah ada kesepakatan kelas, maka tugas harus dikumpulkan tepat waktu. Oke. Jadi ini semua adalah kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis sendiri, yang sudah kalian buat sendiri. Kita sepakati bersama untuk kedepannya pembelajaran kita menjadi lebih baik dan tidak terkendala lagi, supaya kalian memiliki budaya positif yang baik. Maka kesepakatan kelas ini harus ditaati bersama. Berarti untuk pembelajaran matematika ke depannya kalian harus selalu ingat dengan kesepakatan kelas yang kita buat. Tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar berarti sudah mengkhianati kesepakatan kelas yang sudah kalian buat sendiri. Betul? Oke. Baiklah, kesepakatan kelas sudah kita buat. Kesepakatan kelas ini akan kita gunakan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke materi. Sudah siap dengan materi? Sudah. Udah tahu lagi. Ambil kalau bisa ambil. Sedang melakukan apa gitu? Saya tadi bercanda sama dia. Bercanda. Terus bercandanya bagaimana? Bercandanya saya cuma bisa ngambil bukunya karena dia susah belajar. Jadi saya cuma ngambil dia pendek, kecil, karena dia memang kecil Bu. Tapi tiba-tiba dia marah terus nangis. Saya kan cuma bercanda. Coba, ya memang Fahri cuma bercanda kan ke teman-temannya. Nah, menurut Fahri, kenapa kok dia bisa sampai marah seperti itu ya? Sensitif mungkin. Oh iya, nah itu setiap orang itu kan bisa berbeda-beda dalam menanggapi perilaku Fahri tersebut. Mungkin ada yang sebagian menganggapnya bercanda, tapi bisa jadi itu melukai perasaannya.
Fahri? Iya Bu. Coba Fahri ingat-ingat keyakinan kelas di kita dulu tentang perilaku bercanda ini bagaimana? Ingat Bu, kita tidak boleh bercanda berlebihan. Kalau sampai ada yang tersinggung berarti bukan bercanda lagi tapi membuli. Iya, nah menurut kamu tadi masih bisa dibilang bercanda apa tidak? Sebenarnya tadi saya cuma mengejek dia pendek-pendek gitu Bu. Mungkin kata-kata saya sudah menyinggung dia. Nah, berarti kan Fahri sudah paham ya. Nah, lalu kira-kira Fahri mau nggak memperbaiki masalah ini? Iya Bu, saya akan meminta maaf kepada dia. Oh ya Fahri, saya perhatikan kayaknya di kelas masih banyak ya anak-anak yang suka mengejek teman-teman. Iya sih Bu, teman-teman suka mengejek itu. Waduh, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan supaya tidak ada lagi saling membuli di kelas kita? Gimana nanti kalau kita diskusikan lagi di kelas Bu, untuk keyakinan kelas kita supaya teman-teman semakin paham tentang pembulian itu. Bukan nanti yang memimpin diskusinya ya Bu. Ya, nanti saja saat pembinaan wali kelas kita bahas lagi diskusi tentang pembulian ini bersama teman-teman kelas ya. Nah, saya minta maaf ya Bu, ternyata saya sudah membuli dia tadi. Nah, yang terpenting sekarang kan Fahri sudah tahu dan sudah belajar dari masalah ini. Nah, selanjutnya kita harap Fahri bisa menjadi lebih baik lagi ya. Siap Bu, saya akan berusaha lebih baik lagi. Perkenalkan, nama saya Fahri dari kelas 8F. Saya memang suka bercanda dengan teman-teman, namun terkadang candaan bisa menjadi bulian. Tadi Bu Eka mengajak saya untuk berdiskusi mengenai hal ini, sehingga saya pun menyadari bahwa bercanda itu ada batasnya. Kita juga harus melihat siapa teman yang kita ajak bercanda agar tidak ada kesalahpahaman. Terima kasih Bu sudah memberi saya kesempatan belajar dan berubah menjadi yang lebih baik lagi.